Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ta'zim dan takrim nuntuan kepada seluruh guru-guru yang berada dalam masjid yang mulia. Ta'zim dan takrim kepada yang mulia guru kita bersama selaku Raja Imam di Masjidan Gedewan, dan juga kepada seluruh panitia pembangunan masjid yang kita cintainya. Istimewa kepada seluruh hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tengku Ban Bandung, mari dalam kesempatan singkatnya saya ulang kembali satu hadis yang sangat biasa kita dengar, bahkan sangat kita maklumi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman." Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, maka hendak merubah dengan tangannya, maka jika dia tidak sanggup, maka hendak merubah dengan lidahnya, maka jika dia tidak sanggup, maka hendak merubah dengan hatinya. Merubah kemungkaran dengan hati itu adalah iman yang paling dhaif. Pertama, kita maklum bahwa kemungkaran itu sangat banyak jenisnya, dan kemungkaran itu bisa terjadi di mana-mana. Dan juga kemungkaran itu ada yang dosanya kecil, ada dosa besar. Salah satu daripada kemungkaran yang berdosa besar adalah tarkut ta'allum, meninggalkan mencari ilmu. Artinya tidak mencari ilmu, tidak memiliki ilmu yang menjadi fardhu ain di atas setiap pribadi. Itu adalah dosa besar. Tarkut ta'allum minal kabirah. Tidak mencari ilmu fardhu ain itu adalah dosa besar. Meninggalkan sembahyang juga dosa besar. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan mungkar yang ancamannya adalah neraka. Akan tetapi semua kemungkaran itu bersumber daripada tarkut ta'allum, yaitu tidak memiliki ilmu fardhu ain. Itu sumbernya. Adapun orang yang sudah memiliki ilmu fardhu ain tetapi jatuh di dalam maksiat, kadang-kadang maksiat yang terperosok olehnya itu bukan maksiat secara terang-terangan, lantas kemudian dia itu bisa bertaubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti tidak pernah berdosa sama sekali. Dan yang harus dimaklumi oleh kita bahwa syariat Islam itu tidak luput daripada pengaturan tentang hisbah. Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya di dalam Islam itu, di dalam syariat Islam itu sudah diatur tata cara di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan secara sembarangan dan secara sembrono. Dan yang paling inti harus kita ketahui bahwa jangan pernah merubah mungkar itu dengan mungkar. Kita mencegah sebuah kemaksiatan justru dengan kemaksiatan yang lain. Apakah kemaksiatan yang lain itu secara pribadi atau secara kolektif?
Dan yang paling berbahaya, ada mungkar yang dilakukan oleh orang, dosanya dosa kecil, sementara dosa yang kita dapatkan oleh pencegah mungkar itu adalah dosa besar. Pelaku maksiat secara zahir mendapatkan dosa kecil, sementara kita pencegah maksiat, orang yang doyan amar ma'ruf nahi mungkar, justru mendapatkan dosa besar. Apalagi termasuk kita di dalam orang yang maghrur, orang yang tertipu. Karena fenomena yang terjadi selama ini, maka saya pada hari ini tergerak di dalam perjalanan menuju ke sini untuk menerjemahkan hadis ini. Karena watetakalan bak media-media, ulama-ulama ino Aceh hana megdehoda jobe. Atitakalan urang temenak bak media, sang-sang penduduk surga dari Aceh, pertama tukang tina ulamanya, yang kedua tukang-tukang komen, yang ketiga penduduk surga dari Aceh dengan yang tukang keun ke abunya anak bajing, yang tukang keun ke abujih Belanda, yang tukang keun ke abujih PKI, yang tukang keun anu arakate ke abujih, yang keperti-perti awaknya sang sagai penduduk surga dari Aceh, yang lain dalam neraka mendumkan bangai gitu. Cumannya hana dia kehireun dan ku hana perle tak jawab lewat media. Cuman takai drodron yang bermedia watena haba urang tina ulama jangan dibagikan karena Anda berkongsi dengan dia. Nyan seperti wahabi-wahabi yang perti tina ulama, yang senang wate tungku mati, yang senang wate ulama meninggal, nyan seperti wahabi. Idanya baik dapat wahabi-wahabi tu. Maka harus mengerti watena kejadian-kejadian Aceh semuanya disalahkan ulama. Nanggrau Aceh dalam tanda kutip hana merdeka juga salah ulama loh. Dipertinya nanti macam caci-caci ulama filau. Nah orang lain di pubuai maksiat ulama juga yang disalahkan. Apa yang salahnya para ulama? Maka pertama sekali harus kita tahu, marra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran itu falyughayyirhu biyadih. Nabi mengatakan hendak robah dengan tangannya. Siapa yang punya tangan? Itulah pemerintah. Dengan kekuatan gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, itu pemerintah. Mereka punya tangan, punya kekuatan, mereka punya tongkat, mereka punya tanda tangan. Dengan sebuah tanda tangan yang mereka bikin, tidak ada kerusuhan, tidak ada kerugian, tidak ada apa-apa, mungkar itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, pencegah mungkar itu adalah bilisaneh. Siapa orang yang mencegah mungkar, mencegah maksiat itu dengan lidah? Itulah orang-orang yang berilmu, para ulama. Dan tidak mesti ulama beneran. Artinya kita yang mengerti bahwa itu adalah mungkar, itu adalah maksiat, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada pelaku bahwa itu adalah maksiat, itu adalah terlarang di dalam agama. Penyampaian kita itu adalah pencegahan mungkar dengan lidah. Sementara para ulama sudah menyampaikan lewat majelis-majelis ilmu, lewat tausiah-tausiah. Mereka sudah menyampaikan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Artinya para ulama sudah melakukan tugasnya sebagai pencegah mungkar dengan lidah. Ada kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang kuat. Kita tidak punya kekuatan. Jangan memaksakan diri. Nyen kalage tulu ya publa gujah puakeun gajah kawin.
Orang tidak punya kekuatan ingin mencegah kemungkaran orang yang punya kekuatan. Pertama kita harus tahu, apabila kita tidak sanggup mencegah dengan kekuatan, kita tidak pernah berdosa, karena kita sudah menyampaikan. Orang hebat-hebat buat maksiat, tak kalian lagi tanya tunggu-tunggu. Nyan tulo ya tham bak gajah agam bek kam kawin dengan gajah inang yang memihang kapateh kudau akan tulo. Tulo-tulo dah abah gajah itu biar gede. Nyannya harus tengupom dia. Baik keikutan sebab lain yang paling berbahaya. Orang ibu buat maksiat lagi lupa kamu dosa ubud. Getanya yang tukang caci para ulama, mudah sangat anti terhadap mungkar, kita punya dosa besar. Tanya yang caci ulama, pakan caci ulama karena bungeh tu ulama hana kecegah maksiat je. Tak caci itu ulama Yahudi, PKI, ulama so kahijau peng kasemah sujud dengan pemerintah. Yang getanya yang tukang caci ulamanya, ulama itu adalah hamalatul Quran. Mencaci para hamalatul Quran itu dosa besar. Pajan baru nama tajak ba ulama yang tercaci. Tungku lung orangnya nalung tenak drone, tungku lung orangnya nalung ke drone. Nyok katalah lung taubat, nempu maah tungku payah jak laki kenan tunggu. Hana maah ba Allah Taala dosa yang berkaitan dengan makhluk, menyegalam selesai dengan makhluk. Cuman kan kipan takkan bahasa aja. Orang lain ipu buat dosa ubud, watet tercegah lagi tanya dosa ubud, gidanya yang tukang cegah merempak dosa besar. Nyan magrur gidanya yang kata tipuan. Seolah-olah yang kita melakukan itu adalah karena sayang terhadap agama, padahal kita justru menghancurkan bahagian-bahagian daripada agama. Yang katalah paken ilmu hantim. Sebagai contoh, untuk bisa maklumi secara global apa yang dituliskan oleh Al-Ghazali di dalam kitab. Tanya bak tajah merempa urang ijib arak. Merempa urang ijib arak. Na arak lam kaca. Kebahagiaan ji kali ijib. Dan pegah lagi tanya minum arak adalah dosa besar. Ya, beklin dilakukan, drone harus bertobat. Co arak tunging. Arak yang nalam kacanya tunging. Kacanya juk ke poi lom. Ke urung jeb arak gunung. Kaca juk ke poi, arak tunging. Lusa merempok lom. Lam kaca barosa ibu harak lom, lam kaca barosa ibu. Nyan baru cok kaca thok. Wote merempok pun tak cok kaca arak langsung tapok jut. Han jut. Oh kata pok kibat nyan kaca gop harus bayar. Nyan harta gop. Allah kacam 500, 200 pisaboh, terserah berapa harga. Pokoknya botolnya itu adalah harta orang. Kita tidak boleh menghancurkan. Kadang-kadang kali pertama dia tungging arah, untuk arti kalam kacanya hana ibu harak li, ibu kopi jauh belang, ibu teh jauh lampu. Waktu terempak kali kedua kacanya lom ibu harak baru fok. Nyen contoh amar ma'ruf hisbah yang di dalam kitab. Hanji berangkahon. Ipu dua rapai ke Masjid Raya Banda Aceh. Orang yang partai amar ma'ruf nahi mungkar caci ulama. Buat apa buat Ci saya cari lek kemaksiatan apa yang terjadi bapeh rapainya. Kategori maksiat atau bukan? Oh itu maksiat, dosa kecil atau dosa besar? Urang duk bak kedai kopi tengah maghrib, nyan maksiat bukan?
Orang duk bak kafe-kafe tengah maghrib, bak rek-rek tengah maghrib, hana semayang maghrib igayan. Hana si perantau, nyan maksiat bukan. Soraya maksiat orang tinggalkan semayang maghrib, no orang peh rapai ke masjid. Halaman masjid bukan masjid. Nyokanlah pegah lung loyak bela awak peh rapai kenyan kuna pegah. Yang ulamanya orang yang mengerti beknya masalah bacut getanya tak caci para ulama. Ada bahaya yang paling besar. Sayati zamanan ala ummati yafirruna anil ulama. Akan datang satu masa umatku itu berlari daripada para ulama. Fayabtalihumullahu bisalasi baliatin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala terhadap mereka dengan 3 macam. Yang pertama, yarfa'u barkatam fi kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dari usaha mereka itu. Yusallitullahu alaihim bisultanin dalim. Allah taala akan memberikan raja terhadap mereka itu, raja yang dalim.